Nanti setelah proses penyelarasan akan ada momentum untuk maju dengan lebih percaya diri, dengan arah yang lebih jelas gitu. Nah, selain itu di sini juga beberapa diingatkan untuk upgrade sertifikasi, makanya berhubung. Halo semua, selamat datang lagi di Avalon 444 Tarot Channel ya. Saya dengan Evi yang akan menyampaikan pesan semesta untuk kolektif, yaitu pesan yang kamu butuhkan ya, bukan hanya yang ingin didengar. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Untuk yang udah subscribe, thank you so much. Dan untuk yang belum, jika pembacaan di sini resonate, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya, juga di like, di komen, dan di share. Karena bukan hanya untuk pertumbuhan channel saja, ini juga akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya. Terus supaya energi berkah juga enteng balik ke kamu ya. Beneran. Oke, seperti biasa saya sudah channeling dan pre-shuffle sebelumnya ada The Moon di sini, High Priestess Reversed, dan Three of Pentacles. Jadi sebelumnya memang banyak emosi, ada kebingungan atau luka lama yang belum sepenuhnya disadari, tapi sekarang mulai muncul di permukaan untuk diproses oleh kamu. Kamu masih dalam proses healing untuk saat ini ya. Mungkin sebelumnya ada periode di mana kamu merasa sulit melihat situasi dari perspektif baru. Kamu sudah mencoba untuk meninggalkan sesuatu, entah itu ikatan hubungan, pola lama, atau luka batin ya. Tapi prosesnya memang gak mudah. Kadang ada kecenderungan untuk kembali melihat ke belakang, tapi bukan karena gagal move on ya, tapi karena masih ada bagian yang memang perlu untuk disembuhkan lagi ya. Bersabar ya. Ya mungkin itu tentang mekanisme perlindungan diri. Mungkin sekarang kamu lebih menjaga jarak, lebih menahan perasaan, atau mungkin kamu mudah curigaan juga sekarang sama orang ya, nggak gampang percaya. Ya mungkin menjadi cara untuk merasa lebih aman untuk kamu, supaya bisa lebih mengontrol situasinya ya. Karena memang untuk orang-orang, apalagi orang-orang yang sensitif, itu tidak mudah ya. Gak salah, pertanda bahwa kamu gak lagi overgiving, lebih punya boundaries yang jelas, lebih menjaga energi kamu sendiri ya. Nanti kalau kamu udah selesai beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, pelan-pelan kamu akan belajar membuka diri ya, perlahan lah ya. Ya sekarang kan masih proses recovery, mencoba memahami dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Mulai belajar melepas satu demi satu ya. Ya, High Priestess Reverse. Ini mungkin kamu mulai belajar mengenal atau mendengarkan intuisi kamu di sini. Ada kemungkinan ya sebelumnya kamu terlalu banyak overthinking atau meragukan suara hati sendiri ya. Ya memang healing nggak bisa dicepat-cepat ya. Tiap usaha kecil tetap sedang menumbuhkan sesuatu. Walaupun kamu saat ini sedang berhenti, itu nggak berhenti banget-banget gitu ya. Ada refleksi, ada introspeksi ya saat berhenti itu. Ya mungkin sekarang kamu mulai duduk bareng dengan emosi kamu, menggali sampai ke akarnya. Ya, seperti yang waktu dibahas sebelumnya ya. Ya masih seperti burung yang baru dilepas bebas dari sangkarnya gitu, tapi kadang masih ingin balik ke sangkar karena udah terbiasa nyaman di situ ya, walaupun dia terkurung dan pintunya udah terbuka gitu ya. Artinya kadang-kadang kita masih sering nge-replay pengalaman dulu, pengalaman sebelumnya, nge-replay pola lama ya, yang memang gak bisa langsung hilang. Itu sedikit demi sedikit, kegerus, lama-lama nanti hilang, ya. Dan sebenarnya kamu itu udah sadarin, ingin kamu tinggalkan juga, tapi belum bisa sepenuhnya ditinggalkan, ya karena memang butuh proses, ya. Jadi sabar aja. Yang penting kamu tetap berproses. Ya ibarat luka di kulit juga semakin besar, semakin dalam lukanya ya semakin lama recovery-nya ya. Untuk bisa balik ke normal itu mungkin sulit ya.
Kayak di tangan saya ini kemarin saya kesetrum nih di sini nih. Ini saya nggak yakin bisa balik ke normal lagi ya. Walaupun udah nggak sakit, udah kering, udah ketutup ya. Tapi bekasnya masih ada kan. Ya mungkin sekarang kamu sedang membangun stabilitas, lebih fokus kepada finansial, rasa aman dalam diri ya. Belajar menjadi lebih grounded ya. Stabilitas secara emosional juga ya. Ya keep going, tetap bersabar, tetap konsisten, lakukan yang terbaik. Dan jangan lupa untuk beristirahat juga ya. Yang jelas sekarang kamu nggak overgiving lagi, lebih seimbang ya. Lebih seimbang dalam hal memberi, dalam menerima gitu ya. Mungkin sekarang kamu mulai ada dukungan dari orang-orang sekitar, atau kalian mulai lebih terbuka menerima bantuan atau nasihat, atau energi bagus ya dari sekitar kamu ya. Ya ada usaha untuk menjadi versi diri yang lebih stabil, lebih sehat. Walaupun prosesnya terasa seperti sedang pause sejenak, memang butuh pause sejenak ya, untuk evaluasi yang menjadi bagian dari proses penyesuaian gitu ya. Balancing. Ya, sebelum kamu siap untuk melangkah lebih mantap ke depannya ya, gak usah buru-buru. Kamu juga sekarang lebih kalem, punya rasa ingin tahu cukup besar juga ya. Mungkin di sini ada yang sedang memperbaiki sesuatu di rumah atau merawat rumah. Mungkin ada yang punya habit nonton Netflix, piara kucing atau pecinta kucing mungkin. Ada juga yang merawat balita atau merawat bayi mungkin. Ya, sebagian juga suka sepak bola di sini. Ya, apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, termasuk tentang proses healing kamu juga, semesta berpesan kamu nggak harus melakukannya sendirian ya. Belajar, berdiskusi, menerima perspektif baru itu bisa sangat membantu untuk kamu. Di sini juga kamu diingatkan untuk melihat situasi dengan jujur, dengan seimbang ya. Mengakui juga apa yang pernah terjadi sebelumnya, mengakui apa aja sisi gelap kita, shadow kita ya, tapi tanpa menyalahkan diri sendiri ya. Ya karena itu adalah langkah penting dalam healing ya. Bagian dari healing ini berhubungan dengan menyadari, mengakui sisi gelap, melepaskan keterikatan pada masa lalu atau pola masa lalu ya, pattern masa lalu yang udah nggak bekerja lagi untuk sekarang ya. Bukan berarti melupakan, tapi memberi diri izin untuk tidak lagi membawa beban-beban masa lalu ke masa depan ya. Nanti setelah proses penyelarasan akan ada momentum untuk maju dengan lebih percaya diri, dengan arah yang lebih jelas gitu. Ya, selain itu di sini juga beberapa diingatkan untuk upgrade sertifikasi mungkin ya, berhubungan dengan skill kamu sepertinya ya. Belajar communication skill juga untuk beberapa, mungkin nggak semua. Dan yang utama diingatkan di sini adalah apapun pengalaman hidup kita saat ini, itu adalah refleksi dari kondisi internal kita ya. Energi kita yang akan menentukan realitas kita. Jadi berhati-hati dengan energi kita ya, terutama emosi kita, pikiran kita, apa yang paling kita fokuskan, apa yang kita percaya, apa yang kita kerjakan, yang begitu tidak selaras, usahakan untuk menjadi sadar gitu ya. Kemudian investasikan waktu kita juga dengan penuh niat, intensi gitu ya. Karena where time flows, energy follows. Di area mana kamu lebih banyak menghabiskan waktu, kesitulah energimu akan mengalir. Ya, jadi hati-hati dengan invest waktu juga ya. Ya, jadi energi utamanya di sini menunjukkan bahwa kamu masih menyelaraskan frekuensi diri,
menyesuaikan pikiran, emosi, tindakan agar lebih selaras dengan versi diri yang lebih sehat ya. Yang langkah kecil yang konsisten sekarang ini itu akan membawa kalian menuju fase yang lebih stabil dan penuh kendali gitu ya. Yang memang harus bersabar, bukan proses yang instan, tapi proses yang nyata ya. Dari fase kebingungan kepada fase evaluasi, dan sekarang mulai muncul energi untuk membangun kembali keseimbangan ya. Tiap langkah, bahkan yang kecil sekalipun, itu adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri kamu yang lebih kuat, yang lebih dewasa ya. Kita lihat dari oracle-nya ada apa ya. Loving friends. Ini mungkin ya. Saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang menginspirasi dan tumbuh bersama saya. Teman-teman saya menyemangati saya dan mendorong saya untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa ya. Saya dicintai tanpa syarat. Ya, didukung sepanjang perjalanan hidup saya melepaskan persahabatan lama yang mungkin beracun atau membuat saya stagnan. Tuh, konfirmasi. Ini tadi ya. Konfirmasi. Ada lagi pesan apa untuk kolektif? Oops. Water my drink. Semua yang kuinginkan sedang menuju kepadaku, tetapi seperti benih, mimpiku pun harus disirami. Keyakinan dan tekadkulah yang membuat mimpi itu tumbuh. Aku akan bersabar sepanjang perjalanan ini, semuanya terungkap pada waktu yang tepat. Nah, kan? Benar kan? Konfirmasikan ya. Take your time. Bersabar, konsisten ya. Ada lagi pesan apa lagi yang dibutuhkan untuk kolektif saat ini? Semesta, thank you. Oops. Ya, untuk menyembuhkan bagian-bagian diriku yang merasa terluka, aku harus merasakan setiap emosi. Itu harus muncul ke permukaan agar bisa terungkap. Nah, tuh lihat. Aku tidak mencoba untuk menyingkirkan perasaanku. Aku duduk bersama perasaan itu dan merasakan sambil melepaskannya. Ya, luar biasa. Semesta, terima kasih. Ini itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.